Grup band Slank berencana tampil di lobi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap rencana revisi Undang-Undang KPK. Untuk informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan reporter Tika Bermau dan juru kamera Rio Cornelianto dari gedung KPK. Tika, ada apa ini kemudian Slank memutuskan untuk melakukan konser gratis di depan gedung KPK lagi? Ya, kalau benar sekali dukungan terhadap penolakan revisi Undang-Undang KPK hingga hari ini masih terus berlanjut, dan dukungan tersebut salah satunya pada hari ini dilakukan oleh musisi tanah air, yaitu grup band Slank, di mana maksud kedatangan grup band Slank pada hari ini untuk menyampaikan kepada pimpinan KPK bahwa grup band Slank ini sebagai band yang mendukung gerakan anti korupsi melakukan penolakan juga terhadap revisi Undang-Undang KPK. Dan hingga siang hari ini pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, seluruh personil dari Slank telah hadir di sini, baik Kakak, Bim Bim, Ivanka dan juga Rido telah tiba di gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan. Dan dapat Anda lihat di belakang saya ini memang lobi dari gedung KPK telah dipenuhi baik dari awak media maupun ada beberapa slankers yang datang untuk menyaksikan penampilan dari grup band Slank. Dan nanti rencananya grup band Slank ini akan membawakan sejumlah lagu. Dan memang di sini Carlos, tujuan Slank yang datang untuk melakukan dukungan terhadap penolakan revisi Undang-Undang KPK, karena memang revisi Undang-Undang KPK ini saat ini masih menimbulkan pro dan kontra, di mana ada yang mendukung revisi Undang-Undang KPK, khususnya adalah 7 fraksi di DPR RI, dan juga ada juga yang menolak revisi Undang-Undang KPK, yaitu hanya 3 fraksi di DPR RI, yakni Gerindra, PKS, Demokrat. Dan penolakan tersebut juga disampaikan dari pihak KPK, di mana penolakan revisi ini dilakukan karena revisi Undang-Undang KPK ini dinilai memiliki 4 poin yang melemahkan KPK, di mana ada poin yang disebutkan bahwa pembentukan badan pengawas ini tidak sesuai dengan identitas KPK sebagai lembaga yang independen, dan juga nantinya ada poin yang menyebutkan bahwa KPK ini diberikan kewenangan untuk mengeluarkan SP3, yaitu surat perintah penghentian penyelidikan, di mana SP3 itu dikhawatirkan akan memberikan celah bagi para tersangka yang tersangkut kasus korupsi untuk meminta dari pihak KPK untuk mengeluarkan SP3. Dan juga nanti ada keterkaitan terhadap penyadapan oleh KPK yang selama ini dilakukan oleh KPK dalam mengusut sebuah kasus. Nantinya penyadapan tersebut harus melalui izin dari Dewan Pengawas yang akan dibentuk. Dan juga nanti terkait poin yang terakhir, yaitu penyelidik dan penyidik yang harus berasal dari pihak kepolisian. Namun ada juga pihak yang menilai bahwa perlunya direvisi Undang-Undang KPK ini karena malah tidak melemahkan atau justru menguatkan, karena revisi Undang-Undang KPK ini memang diperlukan Dewan Pengawas agar mencegah KPK melakukan tugas-tugas proses hukumnya agar tidak keluar dari aturan-aturan yang berlaku. Dan sebelumnya juga Wakil Presiden Yusuf Kala juga sempat mengatakan bahwa dari pihaknya juga mendukung adanya pembentukan Dewan Pengawas karena ia menyontohkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden pun saja juga diawasi oleh badan pengawas, yaitu DPR RI. Dan semuanya ini nanti akan diputuskan pada rapat paripurna DPR esok, dan kemungkinan revisi ini akan berjalan mulus karena melihat keadaan sekarang ada 7 fraksi di DPR yang mendukung direvisinya Undang-Undang KPK, dan hanya 3 fraksi di DPR yang menolak direvisinya undang-undang tersebut. Dan revisi ini pun perlu diingat dapat dibatalkan apabila Presiden Joko Widodo mengambil sikap yang tegas untuk menolak revisi Undang-Undang KPK tersebut. Carlos. Iya, 3 poinnya adalah menekan pemerintah, dan kita ingat bahwa Slank adalah bagian massa yang kemudian melakukan konser 2 jari saat kampanye waktu mendukung Jokowi JK. Lalu aksi seperti apa kemudian yang akan menekan pemerintah dan juga dalam hal ini Dewan Perwakilan kita untuk kemudian memberhentikan proses pembahasan RUU KPK ini? Ya, Carlos, saat ini memang Slank masih berada di dalam gedung KPK untuk berkonsultasi mengenai persiapan apa saja nanti yang akan ditampilkan dalam melakukan
revisi Undang-Undang KPK bersama dengan pihak KPK. Dan rencananya nanti Slang ini akan membawakan ada 10 lagu, di mana diantaranya ada lagu nasional dan juga ada lagu-lagu dari album milik Slang. Dan rencananya juga pada hari ini dukungan untuk penolakan revisi Undang-Undang KPK tidak hanya disampaikan oleh musisi tanah air Slang, namun juga ikut hadir pegawai-pegawai dari KPK yang juga akan menyatakan sikap bahwa dari pihak KPK menolak adanya revisi Undang-Undang KPK. Secara terpisah pun dapat saya informasikan bahwa sebelumnya Ketua KPK Agus Raharjo juga telah menyatakan siap mengundurkan diri apabila revisi Undang-Undang KPK ini tetap dilakukan. Karena ini sempat disampaikan Agus Raharjo ketika berdiskusi dalam diskusi bersama tokoh lintas agama di kantor PP Muhammadiyah Jakarta kemarin. Carlos.